Oke, selamat siang, parents. Perkenalkan saya Dr. Krista. Saya adalah spesialis bedah plastik, konsultan kraniofacial. Saya melakukan penanganan terhadap pasien-pasien dengan bibir sumbing dan langit di Lab Craniofacial Center atau CCC RSCM. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita banyak mengenai tata laksana pasien-pasien dengan kelainan sumbing, bibir, dan langit. Jadi kelainan sumbing, bibir, dan langit ini penata laksanaannya dimulai dari pasien masih dalam kandungan, bayi, anak-anak hingga dewasa. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pada saat kehamilan, biasanya ibu akan bertemu dengan dokter spesialis kebidanan. Nanti dokter kebidanan akan melakukan USG, dan jika memang deteksi ananda nanti dengan kelainan sumbing, bibir, dan langit, akan diberikan konsul kepada dokter bedah plastik. Nah, kami dari bedah plastik akan memberikan arahan-arahan apa yang akan dilakukan. Kadang-kadang beberapa pasien kami juga perlu mengkonsulkan dokter anak dan juga ke dokter psikiatri dan sebagainya. Oke, setelah lahir biasanya bayi-bayi akan ditangani dulu oleh dokter anak di perinatologi, kemudian akan diusulkan ke kami di bagian bedah plastik. Nah, kemudian dari kami akan memberikan rujukan kepada dokter gigi spesialis ortodonti yang memang ada di CCC ini untuk melakukan pemasangan NAM atau nasal alveolar molding yang akan memperbaiki bentuk gigi dan juga bentuk hidungnya, sehingga ketika nanti sudah tiba waktunya dilakukan operasi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dan juga pada saat itu, pada saat bayi ini sebelum 3 bulan, biasanya kami akan juga melakukan konsultasi ke bagian rehabilitasi medik yang juga ada di CCC. Nanti dokter rehabilitasi medik akan melakukan edukasi mengenai tata cara pemberian makanan sehingga berat badan Anda bisa bertambah dengan cepat, sehingga bisa pada saat waktu dioperasi sudah cukup berat badannya. Dan juga tentu selalu dikonsulkan kepada dokter anak sehingga tumbuh kembangnya bisa terus-menerus diawasi. Dan ini akan dikonsulkan kepada dokter spesialis THT untuk melihat ada tidaknya gangguan pada telinga. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa semua itu dikerjakan sebelum usia 3 bulan? Karena pada usia 3 bulan kami mulai melakukan operasi yang pertama, yaitu operasi perbaikan bibir atau labioplastik. Ini dikerjakan dengan syarat, ada 3 syaratnya yang disebut dengan rule of 10, di mana berat badannya harus lebih dari 10 pound atau kira-kira 5 kg, kemudian usianya lebih dari 10 minggu atau kira-kira 3 bulan, dan HB-nya lebih dari 10. Selanjutnya pada rentang usia 6 bulan sampai 2 tahun itu biasanya kami melakukan tindakan operasi palatoplasti atau penutupan celah pada langit. Penutupan celah pada langit ini sendiri ada 2 macam, ada yang mengerjakannya dalam 1 tahap, ada juga yang mengerjakan dalam 2 tahap. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting intinya dari kedua-dua teknik operasi tersebut, selain menutup celah, juga operasi tersebut harus bisa memperbaiki fungsi bicara dari pasien. Jadi Anda bisa bicara dengan baik, dan juga untuk mencegah adanya gangguan pertumbuhan dari sepertiga wajah bagian tengah atau maksila. Jadi 2 hal itu yang harus diperbaiki dengan baik dengan teknik operasi yang 1 tahap maupun 2 tahap yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. 3 bulan setelah operasi penutupan celah langit atau palatoplasti dikerjakan terapi bicara oleh dokter rehabilitasi medik atau speech therapy, sehingga Anda bisa berbicara dengan normal seperti anak-anak sebayanya. Salah satu efek samping dari operasi penutupan celah langit atau palatoplasti yang tidak diinginkan tentunya adalah adanya celah di langit, artinya bolong, fistula, disebut fistula. Itu bisa muncul dari bagian belakang, dari ukurannya yang terbentuk, bagian tengah maupun bagian anterior atau bagian depan. Dan ketiga-tiganya ini kalau tidak ditangani dengan tidak diberikan terapi, maka akan timbul efek samping seperti misalnya pasien akan masih keluar cairan dari hidung. Kemudian yang paling tidak baik adalah jika bicaranya masih sengau. Untuk itu dilakukan operasi penutupan jika ada fistula tersebut. Nah, ini biasanya dikerjakan setidaknya 6 bulan dari operasi langit. Jadi misalnya operasi langitnya dikerjakan pada usia 9 bulan, maka penutupan celah atau fistula tadi dikerjakan pada usia 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah untuk ditutup supaya celahnya menutup, jadi tidak ada bolong lagi langit-langitnya.
Oke, selanjutnya pada usia 3 sampai 5 tahun. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan pada rentang usia ini. Jadi, yang pertama adalah tentu ke rehab medik untuk menilai fungsi bicaranya, apakah ada gangguan bicara. Kadang-kadang pada beberapa pasien ada gangguan dari bentuk anatomisnya, jadi perlu dilakukan tindakan operasi perbaikan perbaikan langit yang namanya CPI surgery. Jadi perbaikan agar supaya suara bisa dicapai dengan baik. Kami dari bedah plastik juga kadang-kadang pada usia 3-5 tahun ini melakukan penilaian terhadap bentuk hidung maupun skar dari operasi bibirnya. Jadi tujuannya apa? Yaitu tujuannya sebelum anak memasuki usia sekolah atau usia 4 tahun dia mulai berkontak secara sosial dengan teman-teman di sekolahnya nanti, itu sudah diperbaiki bentuk hidungnya. Jadi kalau ada kelainan bentuk hidung yang terlalu jauh misalnya yang begitu membuat anak tidak percaya diri dan juga bentuk skar yang kurang baik, nah ini diperbaiki pada saat usia 3-5 tahun ini. Dokter gigi juga bisa melakukan pembersihan gigi sehingga gigi bisa, jika ada karat atau gigi yang kurang baik bentuknya bisa diperbaiki. Tentang usia 3-5 tahun ini juga dokter THT bisa melakukan pemeriksaan untuk gangguan pada telinga. Jadi yang biasa muncul adalah adanya infeksi telinga tengah sehingga suka keluar cairan dari telinganya. Pada usia 9 tahun, 8-10 tahun range-nya adalah dilakukan alveolar bone graft. Jadi pencakokan gusi sehingga celah di gusinya bisa ditutup. Nah ini biasanya yang dikerjakan di CCC RSCM adalah dipersiapkan dulu oleh dokter gigi spesialis ortodonti, jadi diperbaiki dulu susunan gigi-giginya, celahnya dipersempit. Nah kemudian setelah siap baru dikirim ke bedah plastik untuk dilakukan operasi pencakokan tulang untuk gusi. Biasanya pencakokan tulang ini ada yang diambil dari tubuh pasien sendiri, biasanya diambil dari tulang betis ya, atau bisa diambil dari tulang di pinggang, atau bisa juga menggunakan bahan sintetik, jadi tidak ada luka pada tubuh pasien, tapi dari bahan sintetis yang ditaruh di sana di celah gusinya sehingga celah gusinya bisa menutup. Operasinya namanya adalah operasi alveolar bone grafting. ABG ini dikerjakan pada usia 8-10 tahun. Jadi pada saat namanya mixed dentition, di mana gigi susunya sudah mulai lepas sebagian, sementara gigi permanennya sudah mulai muncul. Tentu dengan bantuan dari ortodonti untuk memposisikan sehingga kedudukan giginya bisa rapi, teratur, berbaris dengan baik. Nah kemudian yang paling terakhir adalah pada saat usia dewasa, yaitu saat pertumbuhannya sudah berhenti pada anak laki-laki biasanya umur 18 tahun, pada perempuan biasanya 17 tahun, itu semua tim akan mengevaluasi bagaimana pertumbuhan tulangnya. Biasanya kalau tulangnya sudah bertumbuh dengan baik, pertumbuhannya juga baik, tidak dilakukan apa-apa lagi. Tapi jika yang paling sering pada sumbing adalah di mana sepertiga wajah bagian tengah atau maksilanya terhambat pertumbuhannya, jadi dia cameh mundur seperti ini, maka harus dilakukan operasi yang namanya orthognathic surgery agar supaya susunan gigi-giginya dapat tumbuh dengan baik antara rahang atas dan rahang bawah, dapat menyatu dalam suatu harmoni sehingga dia lebih cantik atau lebih ganteng di muka pasiennya. Jadi ini dikerjakan evaluasinya oleh dokter spesialis orto, kemudian dikerjakan oleh bedah plastik. Demikian juga dokter rehabilitasi medik akan menilai bagaimana fungsi bicara dari pasien, sehingga kalau ada gangguan maka jika perlu dilakukan tindakan operasi maka akan dilakukan juga tindakan operasi. Di CCC RSCM ini kami juga menerima pasien-pasien yang memang dioperasi di tempat lain, kemudian ketika ada komplikasi, ada gangguan, ada hal yang tidak kurang baik di tempat yang lain, bisa datang di sini, kami akan menangani juga dan diperlakukan dengan baik mengikuti protokol yang ada di sini. Jadi tujuan dari semua tahapan operasi tersebut adalah untuk menciptakan nanti setelah anak-anak kita tumbuh dewasa bisa tumbuh dengan normal, dengan percaya diri, dengan prestasi yang membanggakan, yang bisa bermanfaat tentunya. Seringkali pasien-pasien yang datang ke tempat kami di CCC RSCM ini bukan hanya pasien-pasien yang sesuai dengan usia, tapi kadang-kadang yang usia sudah jauh pun ada yang sudah 20, 30, 40 tahun juga ada. Tetap kami lakukan perbaikan dengan baik, misalnya ada keluhan pada parutnya, ataupun pada bentuk hidungnya, ataupun pada suaranya, atau masih ada celah. Banyak sekali dan ini juga ditangani dengan baik dalam tim yang multidisiplin yang ada di CCC RSCM ini. Demikianlah tadi yang sudah diuraikan mengenai tata laksana pasien dengan kelainan sumbing duri dan langit di CCC RSCM ini.
Tunggu apa lagi jika ada kenalan atau keluarga atau saudara atau siapapun bisa datang kemari, kami akan tangani dengan baik di Cleft Craniofacial Center RCM. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa semua pelayanan di sini bisa ditangani oleh BPJS. Jadi parents tidak perlu khawatir mengenai pembiayaan karena pemerintah sudah menjamin pembiayaan sehingga dari awal sampai akhir.